Hari ini kita akan belajar firman Allah, yaitu pribadi yang bersyukur. Sangat penting sekali setiap kita menjadi pribadi yang bersyukur. Tidak pribadi yang mengeluh. Bersyukur berbeda dengan sangat kontra dengan mengeluh. Bersyukur itu artinya dia percaya Allah, dia percaya bahwa Allah sanggup menolong dia. Itu bersyukur. Mengeluh artinya adalah dia tidak percaya Tuhan sanggup menolong keadaan dia. Itu mengeluh. Jadi mengeluh itu adalah satu dosa yang sangat besar di mata Tuhan. Oleh karena itu apapun masalah, apapun tantangan saudara, buang mengeluh. Buang menyalahkan. Dua sifat ini jangan ada dalam diri kita. Mengeluh itu gak boleh. Itu dosa besar. 1 Korintus 10 katakan 5 dosa besar Israel, salah satu mengeluh. Karena mengeluh itu artinya tidak percaya Tuhan menolong keadaan dia. Mengeluh artinya dia gak percaya Tuhan gitu loh. Itulah mengeluh itu. Orang Israel kan di padang gurun dia mengeluh. Karena gak ada air, gak ada makanan dia mengeluh. Itu dosa besar. Bapak ibu kemanapun beratnya masalah bapak ibu, jangan mengeluh. Karena itu artinya bapak ibu tidak percaya Tuhan. Tapi orang yang percaya Tuhan sanggup menolong dia, dia bersyukur dalam segala sesuatu. Makanya kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini jelas berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada kata mengucap syukur dalam segala hal. Berarti dalam keadaan baik atau tidak baik. Dalam keadaan suka atau duka. Dalam keadaan kehilangan uang atau dapat uang. Dalam keadaan hidup atau kita kehilangan orang yang kita cintai. Artinya apapun dalam situasi hidup kita. Kita diharapkan Tuhan, diinginkan Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Bapak ibu, Tuhan gak pernah janji kita tidak punya masalah. Tuhan tidak pernah janji bahwa hidup kita baik-baik saja. Tapi Tuhan berjanji, aku menyertaimu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku senantiasa akan memberikan kepadamu kekuatan untuk menghadapi setiap masalah yang engkau hadapi. Oleh karena itu, milikilah pribadi yang bersyukur. Jauhkanlah sifat mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan. Kalau itu ada padamu, pasti tidak maju hidupmu. Kupastikan itu. Orang yang suka mengeluh, jauhi Bapak Ibu. Ini orang beracun. Kalau engkau kumpul dengan orang yang suka mengeluh, suka bersungut-sungut, jauhi pesanku. Karena sifatnya ini nanti jadi sifatmu. Ini orang beracun. Di mana-mana mengeluh aja kerja dia. Hidup ini susah kali ya. Aduh aku pokoknya gak enak lah. Hidupku selalu bermasalah terus, hidupku selalu susah terus, selalu sakit terus. Suamiku begini, istriku begini, mertuaku begini, keluargaku begini. Semua orang lain. Semua orang lain yang disalahkan. Padahal Tuhan mau setiap masalah yang terjadi kita belajar supaya kita berubah. Kita belajar supaya kita semakin rendah hati. Tapi sering sekali ketika ada masalah kita mengeluh dan menyalahkan. Saya buang jauh-jauh sifat ini. Apapun masalah hidup saya, tanggung jawab saya. Bahagia saya, tanggung jawab saya. Bahagia saya tidak tergantung Bapak Ibu. Ibu tidur dengar khotbah saya bahagia. Udah bangun dia, amin. Maksud saya tidak kasih remote control bahagiaku sama orang. Halo? Saya tidak kasih remote controlku sama orang. Bahagiaku ada padaku. Remote-nya ada padaku. Kalau remote-nya ada pada orang, orang bisa ganti-ganti hidup saya. Ayo kita buat dia ketawa. Caranya kayak mana? Alah kita traktir aja. Kita buat nanti lucu-lucu. Ketawanya itu. Ayo kita buat dia nangis. Caranya kayak mana? Bilang dia gendut. Nanti malam nangis itu. Saudara gak bisa prediksi apa yang orang bilang kepadamu, betul gak? Saudara gak bisa atur mulut orang. Bilang sebelahnya, gak bisa kita atur mulut orang. Jaga hatimu, amin. Jaga hati urusanmu sendiri.
Jadi bahagia itu tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawab orang lain. Bahagia itu bukan situasi. Bahagia itu keputusan. Situasimu bisa mengalami kesulitan, tapi keputusanmu bahagia. Itu anak Tuhan. Karena bahagiamu bukan bahagia dari luar. Bahagiamu dari Yesus. Makanya Filipi 4:4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Itu Paulus dalam keadaan di penjara. Dalam keadaan di penjara dia bersyukur. Dia berbahagia. Dia bukan bersukacita karena enak-enak saja. Di penjara, dipasung. Dipasung itu sakit Bapak Ibu. Tapi kenapa sukacitanya, bahagianya diletakkannya ada pada Tuhan Yesus. Dari inside to outside. Kalau sukacitamu karena dari luar, hidupmu kasihan banget. Hidupmu akan tergantung pujian orang. Wah, dipuji dirimu, waduh naik-naik kupingmu, betul nggak? Rambut pun goyang-goyang, kan asal dipuji, waduh lihat dia. Ketika engkau sedikit dikritik, sedikit engkau direndahkan, langsung apa? Dari muka putih jadi merah. Pernah nggak lihat muka begitu, saudara? Kenapa? Karena remote-nya dikasih sama orang. Remote-mu kau pegang, jangan kasih. Remote bahagiaku ku pegang, katakan. Remote bahagiaku ku pegang. Bilang sebelahnya, jangan kasih ke orang. Nanti suka-sukanya samamu. Makanya saya belajar bersukacita dalam segala hal, mengucap syukur. Nah saudara, apa yang kita dapatkan kalau kita bersyukur? Apa yang kita dapatkan? Yang pertama, orang yang bersyukur itu adalah mendeklarasikan kasih setia Tuhan. 1 Tawari 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi orang yang bersyukur adalah mendeklarasikan Tuhan itu baik. Dalam 1 Tawarik ini adalah cerita bagaimana Daud menunjuk Bani Asaf untuk membawa puji-pujian bahwa Tuhan itu baik ketika tabut Allah dikembalikan ke Yerusalem. Mereka bernyanyi membawa pujian bahwa kasih setia Allah selama-lamanya. Allah itu baik selama-lamanya. Pujilah Allah, Allah itu baik selama-lamanya. Jadi ketika engkau bersyukur, itu sedang mendeklarasikan bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya selama-lamanya. Makanya ketika bangun pagi mulai dengan bersyukur, bersyukur. Ingat Bapak Ibu, orang yang bersyukur dulu baru bahagia. Bukan bahagia dulu baru bersyukur. Katakan bersyukur dulu baru bahagia. Nah saudara, bagaimana kita bersyukur? Lihat apa yang ada padamu. Jangan lihat apa yang tidak ada. Jangan bandingkan dirimu dengan orang. Jangan bandingkan pernikahanmu dengan pernikahan orang. Setiap orang punya pertandingan hidup. Jangan bandingkan hartamu dengan harta orang. Jangan bandingkan gaji suamimu dengan gaji suami orang. Jangan bandingkan bentuk badan istrimu dengan bentuk badan istri orang. Amin suami-suami. Dilihatnya istri orang kayak biola. Suami istriku kayak bola. Ini cocoknya ditendang, ini bola. Jangan. Bukan kayak bola. Dia dipadatkan Tuhan. Amin saudara. Saya mau katakan sama saudara. Jangan banding-bandingkan. Lagu Farel. Ojo dibandingke. Jangan banding-bandingkan hidupmu. Bu, Pak. Kalau Bapak Ibu lihat hidup saya lebih dekat. Kalau mau lihat lebih dekat apa? Di zoom kan? Zoom in. Banyak masalahku. Banyak masalahku Bapak Ibu. Kok bisa Bapak ketawa, bahwa kok bisa melucu? Karena ada Tuhan Yesus. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, udah nangis terus kerjaku. Udah nyanyinya pun udah lain, lebih baik mati daripada hidup. Bukan lagi mau memesan jus avocado, tapi yang sejenisnya jus baygon. Kan sama-sama hijau kan gitu. Tapi karena ada Yesus di hatiku, saya bersyukur. Bangun pagi yang saya
biasakan adalah berdoa dan bersyukur. Bersyukur, terima kasih aku masih bisa bangun. Terima kasih masih bisa bernapas. Terima kasih masih bisa BAK, BAB. Amin. Kalau lihat istrimu mana tahu pas lagi di kamar atau nonton TV, tiba-tiba dia buang angin. Terima kasih. Karena dokter itu berkata sehat orang yang buang angin. Ada orang gak bisa-bisa lu buang angin. Gembung perutnya. Saya mau katakan bersyukur dalam segala sesuatu. Bersyukur itu melihat apa yang ada padamu. Jangan lihat, Pak, mungkin kau melihat istri orang lebih cantik, rumput hijau tetangga lebih hijau. Itu kepenglihatanmu itu. Kalau engkau masuk ke dalam, nggak usah jauh-jauh lah. Bapak Ibu kan tahu cerita artis. Apa yang kurang? Cantik? Hebat kecantikannya. Harta? Terkenal? Tapi lihat mereka stres. Banyak narkoba. Kenapa narkoba? Mereka stres. Banyak orang-orang yang mati bunuh diri Bapak Ibu. Di rumah sakit jiwa saya praktek. Itu direktur yang punya pengusaha, punya banyak uang. Jam 7:05. Artinya udah gila gangguan jiwa. Banyak yang terjadi seperti itu. Yang mungkin Bapak Ibu pikir wah enak ya orang kaya. Enaklah kau. Kadang-kadang ada orang lihat orang hanya lihat wah enaklah kau kaya ya. Saya mau katakan, kalau naik pesawat, mana yang lebih stres kalau goyang pesawatnya? Yang kaya tanpa utang atau si pogus-pogus yang miskin banyak utangnya? Goyang-goyang gini. Nah turun. Mana yang lebih khawatir, lebih takut? Yang kaya di bumi, betul nggak? Kalau kaya di sorga dia nggak takut. Kalau yang mungkin lagi banyak utangnya bisa aja berkata, jadilah kehendakmu. Paling tidak dapat asuransi dari pesawat 500 juta, 700 juta. Udah putus asa mungkin dia ada menghadapi utangnya. Saya mau katakan tidak. Siapapun punya masalah itu loh maksud saya. Jangan lihat orang dari luar nampaknya baik-baik, semuanya gak ada masalah. Makin banyak uang pun banyak masalah. Tapi bukan masalah banyak uang atau tidak banyak uang. Bukan masalah terkenal atau tidak terkenal. Masalahnya apakah sikap hati mau mensyukuri apa yang ada. Kalau engkau mensyukuri apa yang ada, lihatlah apa yang ada padamu. Jangan melihat apa yang tidak ada padamu. Kalau engkau melihat apa yang tidak ada padamu, yang ada cemburu. Yang ada iri hati. Saudara boleh melihat sosial media orang, boleh melihat Instagram, Facebook orang lain. Tapi saya mau katakan tidak seindah yang di Facebook itu hidupnya. Tidak semanis yang kau pikir. Tapi nggak salah juga lah orang upload Facebooknya, betul nggak? Namanya lagi makan, senyum, serangeo. Padahal betul nggak saudara? Penuh gigitan nyamuk. Enggak apa-apa, itu enggak salah. Mana ada orang yang lagi bertengkar, upload dulu lagi bertengkar. Baru dia buat captionnya, lagi bertengkar. Enggak, saudara, maksud saya, sosial media itu tidak semanis yang kau lihat hidupnya. Hidup saya pun di mimbar ini jangan kau pikir yang semanis kau lihat dari luar. Saya, kalau kau zoom hidup saya, masalahku pun banyak. Masalahmu pun banyak, bisa kulihat beberapa di antara saudara. Orang sudah ketawa, dia gak pernah ketawa-ketawa. Nah itu orang yang masalah banyak saudara. Gak sanggup lagi dia ketawa. Orang udah ketawa, dia gak pernah ketawa, gak sanggup. Lu bilang apa terserah. Gua sudah mau mati. Dia udah pasrah aja. Ketawa itu sehat. Amin. Membuat istrimu ketawa bukan harus kasih uang banyak. Coba bangun pagi langsung sama dia, cilu bang. Pasti istrimu bilang, nagila doho katanya. Pokoknya kan ketawa itu adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika Bapak Ibu ketawa begini, hormonmu yang bagus muncul endorfin.
Endorfin itulah hormon yang membuat engkau jadi bahagia, senang. Itu kan diambil orang dari narkoba. Padahal ketawa lebih hebat dari narkoba. Ya, sering-sering membuat istrimu ketawa. Udah gak kasih uang, buat nangis lagi. Jangan, nah saudara, ketawa kan gratis. Entah macam-macam buat aja. Saudara, mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Saudara, saya mau ajak sama saudara membaca 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. 1-2 ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi dengan kita bersyukur, kita mengakui dia setia. Meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Itulah Bapa kita. Kita tidak setia beribadah. Tapi saya percaya berkat Tuhan masih tetap ada, kita terima. Buktinya masih bernapas. Buktinya masih terima matahari. Buktinya masih bangun, buktinya kita masih hidup, tandanya engkau masih diberkati. Orang yang beribadah ada berkat-berkat khusus. Maka malaikat 3 berkata ada berkat yang berbeda antara orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Orang yang tidak beribadah semua juga diberkati, dikasih Tuhan matahari, dikasih Tuhan napas. Tapi kalau engkau beribadah pada hari ini datang kepada Tuhan, beribadah pada pagi hari engkau datang kepada Tuhan, ada berkat khusus. Di mana engkau semakin mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Makanya ketika berdoa, perbanyak bersyukur. Ingat, doa yang paling sempurna adalah doa bersyukur. Itu doa yang paling sempurna. Tuhan paling senang ketika engkau berdoa berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat hari ini. Terima kasih Bapa buat masalah yang kualami. Terima kasih buat utang kami yang belum bisa kami bayar-bayar. Terima kasih buat penagih utang udah datang di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehidupan kami yang sulit ini. Terima kasih karena kami tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Allah tetap membela kami. Allah mengasihi kami. Allah tidak meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan, kami tahu kami tidak sempurna. Kami tahu ada kekurangan kami. Kami tahu ada kesalahan kami. Engkau sedang mengajar kami lewat masalah ini. Jadi masalah yang kita alami, Tuhan sedang mengajar kita. Ingat, gampang bagi Tuhan menenangkan danau ketika Petrus sedang berjalan di atas air. Saudaraku, gampang ketika dia tidur di perahu bersama murid-muridnya, dia gampang berkata, berhenti, kepada gelombang berhenti. Dia gampang menenangkan yang di luar hidupmu, tapi yang di dalam hatimu, itu keputusanmu. Amarahmu, bencimu, sakit hatimu, iri hatimu, itu keputusanmu. Kesombonganmu. Tuhan izinkan kau bertubi-tubi masalah supaya engkau rendah hati. Tapi ada orang sudah bertubi-tubi masalah, tetap sombong. Cilaka hidupnya. Saya bertubi-tubi masalah yang kualami. Apa yang kau mau Tuhan? Tuhan bilang di hatiku, supaya engkau rendah hati. Aku nangis. Kesombongan mana Tuhan? Area-area ini. Kau perlu rendah hati, merasa hebat, merasa mampu, merasa menjadi seorang yang memimpin istrimu. Merasa engkau menguasai keluargamu. Bukankah kita kadang-kadang kalau marah, aku ini bapak, aku ini pemimpin. Aku yang mengambil keputusan. Semua patuh sama aku. Aroganmu. Aku mau dicabut. Aku mau kau rendah hati. Karena apa tujuan Tuhan? Yang kedua, dikatakan bahwa lewat bersyukur kita sedang masuk kepada rancangan Tuhan. Ada rancangan Tuhan lewat penderitaan. Saudaraku, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi engkau yang mengasihi Tuhan, apapun masalahmu. Ingat ya, garis bawahi, bagi yang mengasihi Tuhan. Enggak bagi semua orang loh. Ayat ini bagi yang mengasihi Tuhan.
Bagi yang mengasihi Tuhan, apapun masalahmu mendatangkan kebaikan. Ayat 29-nya apa? Kebaikan apa ayat 29-nya? Kebaikan pada ayat 29, coba lihat ayat 29. Supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Ayat 29 dikatakan supaya kita serupa, segambar dengan Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ayat ini jangan diberhentikan ayat 28. Sikit-sikit yang kita hafal ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Bukan kebaikan miskin jadi kaya. Bukan kebaikan karyawan jadi direktur. Ini yang salah. Bukan kebaikan saudara nggak bisa bayar utang jadi bisa melimpah dan kau bayar utangmu. Bukan itu. Kebaikan di balik masalah yang saudara alami adalah engkau sedang sekolah menjadi serupa dengan Kristus. Semua penderitaan, semua masalah yang saudara alami sebenarnya itu sekolah kehidupan iman. Itu sekolah yang membuat engkau berubah. Jarang orang karena baik-baik saja karena berkat jadi rendah hati. Bahkan banyak orang karena berkat jadi sombong. Dan Allah menentang kecongkakan. Tapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Dalam coba lihat dalam Matius 11 ayat 29. Saya tahu Bapak Ibu wajah-wajah bermasalah kelihatan. Walaupun maskermu kau tutupi wajahmu sebagian. Tahu saya bisa rasakan ada masalah dalam hidup. Kalau bilang gak ada masalah, kemungkinan mati. Hanya orang mati gak punya masalah Bapak Ibu. Kalau engkau sedang punya masalah berat, bersyukur. Ayat ini bilang begini, pikulah kuk yang kupasang. Apa kuk? Beban. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Makanya lewat masalah yang kita alami, lewat penderitaan yang ku alami, itulah sekolahku menjadikan aku semakin rendah hati. Semakin aku belajar lemah lembut. Dulu istriku kalau marah, aku bentak marah juga. Karena aku merasa udah capek dalam pekerjaan. Aku merasa suami, aku merasa sebagai ayah, aku merasa sebagai pemimpin. Engkau harus tunduk kepadaku. Tapi sekarang saya belajar lemah lembut. Ayat ini lemah lembut. Seperti Yesus lemah lembut. Hati yang lemah lembut, ucapannya akan lemah lembut. Jangan bilang ibu-ibu, hatiku lembut. Kata-kataku keras. Itu bohong, gak ada ayatnya. Kalau ada ayatnya aku aminkan. Itu pembelaan diri. Sebenarnya lembutnya aku Eda. Kau bilang, orang yang mendengar suaramu kerasnya bukan main. Belajar lembut itu lewat penderitaan. Rendah hati lewat penderitaan. Penderitaan itulah gurumu untuk rendah hati. Supaya kalau engkau punya harta jangan merasa langsung kayak berjalan di atas awan-awan. Melihat orang lain seperti rendah kalau enggak kaya. Memandang orang dari harta pencapaian. Itu iblis. Cara pandang iblis seperti itu. Melihat orang dari penampilan. Itu duniawi. Cara pandang Tuhan 1 Samuel 16 ayat 7. Melihat hati. Tuhan gak melihat penampilan kita. Tuhan gak melihat di luar kita. Tuhan gak melihat pakaianmu. Merek apapun tasmu. Sepatumu. Jammu. Emasmu. Dia tidak peduli itu sama sekali. Gak ada harganya itu sama Tuhan. Tapi Tuhan melihat hatimu yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, kata Matius 5. Hatimu lemah lembut, walaupun engkau disakiti, tetap engkau lemah lembut. Sekarang saya belajar. Kalau istri saya lagi marah, saya belajar lemah lembut. Iya Ma. Kalau dulu tidak, pelankan suaramu sedikit. Saya dulu begitu. Pelankan suaramu sedikit. Bisa enggak? Dia makin marah juga. Aku juga makin marah.
Sekarang tidak. Suaranya, kalau kuat kadang-kadang saya berkata, lembutkan hatiku. Gak lama kemudian istriku pun suaranya kembali meredah. Karena kan perempuan ini Pak makhluk emosional. Makhluk emosional ini Pak, ini gampang, bisa-bisa tiba-tiba nanti ketawa, nanti masuk kamar, kan kita bingung. Tadi ketawa, nangis lagi. Hanya hitungan beberapa menit. Ini makhluk emosional. Makanya kalian kadang-kadang bisa berteriak-teriak, berkecamuk perasaan kalian. Semua kalian tabung. Edamu gak senyum, gak sakit, simpan. Mertuamu kurang serama, simpan. Tetanggamu nanti agak lain pandangannya, agak gini-gini, simpan. Semua kalau kami laki-laki gak kami simpan-simpan itu, terserah lah. Mungkin matanya begini, mungkin bilokan. Itu bagi kami begitu, sakit mata. Kan kalau kami gampang-gampang, kalau laki-laki simple. Karena thinkingnya lebih kuat. Ya kenapa dia kayak gitu jalan-jalannya? Mungkin delay-delayan, betul gak kami bahas-bahas. Ini enggak jalannya kok kangkang dia, aneh-aneh itu, sakit apa itu? Ngapain dibahas? Orang bilang di Belgia itu sakit delay-delayan. Delay-delayan itu artinya ada benjolan-benjolan. Nggak usah bahas lah, lihat itu rambutnya merah-merah, ngapain dibahas? Cuma ibu-ibu juga kalau udah badannya hitam jangan dimerahin, nanti orang bilang arang berjalan. Saudara maksud saya, don't kepo. Bilang sebelahnya, don't kepo. Jangan terlalu mau tahu urusan orang lain. Saya mau katakan sama saudara, engkau percaya lewat masalah yang kau alami ada kebaikan Tuhan. Ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan. Harusnya begini loh Bapak Ibu ya. Kalau engkau punya masalah, harusnya begini doamu. Terima kasih buat masalah ini. Gak gampang ini, saya sambil main gitar kalau saya. Di sini ya kalian lihat aku ketawa ya. Ketika ada masalah gak seperti ketawa seperti ini. Ketika masalah itu datang sama saya, nangis deh saya sama Tuhan. Nangis. Kenapa saya nangis? Kadang masalah itu gak terbahasakan lagi dengan bahasa kata-kata. Tuhan tahu, satu waktu kau bisa letih. Gak sanggup lagi kata-katamu mengucap. Maka Tuhan tahu bahasa air matamu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Saat badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Kadang suamimu gak ngerti bahasa air matamu. Dan nangis pun ibu katanya cengeng. Udah nangis pun ibu katanya air mata buaya. Padahal ibu udah begitu menderita hidup. Saya ngalami itu, saya nangis. Saya petik gitar. Saya nangis. Tapi tangisan saya tidak mengeluh. Saya bersyukur. Terima kasih buat semua masalah ini. Aku mau belajar rendah hati. Introspeksi aku Tuhan. Evaluasi aku Roh Kudus. Apa yang perlu kuubah. Lewat masalah itu aku yang perlu berubah. Tuhan bicara di hatiku lewat ayat-ayat. Rendah hati, lemah lembut, kuasai dirimu. Balas kejahatan dengan kebaikan. Itulah tanda anak Allah. Saudara, yang ketiga, ketika engkau bersyukur, itu menghilangkan kekhawatiranmu. Maka dikatakan Filipi 4, 6, ayat 7 sampai 7 sama-sama kita baca 1, 2 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika engkau bersyukur, engkau menghilangkan takutmu. Engkau menghilangkan khawatirmu. Ketika engkau bersyukur, engkau sedang mengundang kuasa Tuhan. Damai Tuhan turun atas hidupmu. Masalahmu memang belum siap, tapi hatimu damai. Masalahmu belum selesai, tapi engkau bisa sukacita. Inilah orang yang disebut anak Tuhan yang luar biasa. Belum selesai utangmu, belum selesai masalah pernikahanmu, suamimu meninggalkanmu, istrimu meninggalkanmu. Ini imbang, ada suami yang meninggalkan istri, ada istri meninggalkan suami, imbang jumlahnya. Ada suami yang menyakiti istri, ada istri yang menyakiti suami.
Belum selesai masalah keluarga, masalah dengan mertua, masalah keuangan, masalah kesehatan. Tapi engkau bersyukur, itu akan menghilangkan kekhawatiran, menghilangkan ketakutan. Ketika engkau bersyukur, engkau sedang mendeklarasikan Allah itu baik, Tuhan itu baik, baik selama-lamanya. Kasih setianya baik selama-lamanya. Itulah ucapan syukur. Dan itu akan menghilangkan takut dan khawatirmu. Ayub 3 ayat 25 bilang begini. Apa yang kau takutkan, apa yang kau cemaskan terjadi padamu. Itu Ayub 3 ayat 25. Buang ketakutanmu, buang kekhawatiranmu. Survei membuktikan sebenarnya kekhawatiran itu 97% tidak terjadi. 97% kekhawatiran tidak terjadi. 3% lagi tidak sehebat yang kau pikirkan. Tapi kekhawatiran yang 3% ini terus yang dimasuki iblis. Jangan-jangan kau penyakit kanker. Jangan-jangan nanti engkau tidak menikah. Jangan-jangan engkau nanti anakmu narkoba. Jangan-jangan nanti aku tidak punya keturunan. Terus ada kekhawatiran. Ini yang dimasuki iblis. Dan ini kalau kita nggak buang, dia berbuah menjadi kenyataan. Buang ketakutanmu. Dengan apa? Firman Allah. Bersyukur berkata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Yeremia 29 ayat 11 berkata, masa depanku masa depan penuh harapan. Masa depanku masa depan yang cerah. Masa depanku masa depan yang penuh damai sejahtera. Aku percaya yang baik, yang indah yang Kau berikan. Walaupun saat ini aku melihat kegelapan, aku percaya dalam kegelapan ada terang Tuhan. Walaupun kulihat saat ini jalan buntu, di dalam Yesus aku melihat ada jalan terbuka. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan.